Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembacaan kita yang saya ambil hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. Saya akan membacakan 2 ayat untuk Bapak Ibu sekalian. Ayat yang pertama yaitu Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ayat yang kedua dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. Ia, yaitu Yosia, melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapak leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah Yosia Raja Yehuda. Bersama saya ucapkan Yosia. 2, 3. Yosia, ya, bukan Yosua tapi Yosia, ya. Alkitab bilang tadi bahwa Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Masih amat sangat muda Bapak Ibu sekalian. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ditulis nama ibunya, ya. Nah, kalau di Alkitab ditulis, ini ada maksud-maksud yang tertentu, bukan satu kebetulan mama daripada Yosia disebut, saudara. Nama mama Yosia itu Yedida atau Jedidaya, saudara. Artinya apa? Orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu arti nama daripada mamanya Yosia, saudara. Kita lihat bagaimana Yosia itu punya bapak, maaf saudara, bapaknya namanya Amon, itu bapak Sontoloyo, saudara, ya kan? Mengapa Sontoloyo? Karena Amon ini menjadi raja Yehuda, saudara, tapi dia melakukan banyak hal yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan pemerintahannya hanya berumur 2 tahun. Ya, cuman 2 tahun dia memerintah sebagai raja dan kemudian mati dibunuh oleh pegawai-pegawainya. Mengapa? Karena bapak daripada Yosia ini, saudara, dia tidak takut akan Tuhan. Nah, kita sudah berulang-ulang melihat, membaca bagaimana bapaknya baik, kemudian anaknya jahat. Bagaimana bapaknya jahat, kemudian anaknya baik, ya. Nah, kenapa saudara ada bapak jahat tapi anaknya baik? Dari Yosia kita belajar, saudara. Mengapa Yosia dia bisa menjadi seorang raja yang hidupnya takut akan Tuhan? Dikatakan di sini bahwa Yosia itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, itu dikarenakan dia punya seorang ibu yang jempolan, ya. Ibu yang super, saudara, super hebat. Kalau ibunya super, saudara, maka akan melahirkan anak-anak yang super. Kalau ibunya hebat, maka akan melahirkan anak-anak yang hebat. Alkitab bilang begini, kepala atas istri itu adalah suami. Kepala suami adalah Kristus, kepala Kristus adalah Allah Bapa di sorga, ya. Yang normal itu yang menjadi pemimpin dalam keluarga, yang berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja, itu harus suami. Tetapi bila mana suami, bila mana pria yang ada di dalam rumah itu tidak bisa berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja, maka itu mari tolong ibu-ibu, tolong para istri, please bantulah keluargamu, bantulah suamimu, jadilah engkau wanita-wanita yang super, jadilah engkau wanita-wanita yang hebat, yang luar biasa, yang memimpin anggota keluargamu untuk hidup takut akan Tuhan, ya. Nah, di dalam pertemuan doa kita di ruang ini, Bapak Ibu sekalian,
Di dalam doa syafaat ini ada seorang ibu namanya Erni Iman. Ya, Ibu Erni Iman selalu ikut doa fajar. Usianya 85 tahun. Masih sangat muda, saudara ya. 85 tahun. Tahun 2020, tahun yang lalu, waktu belum ada pandemi, saudara, juga tahun-tahun sebelumnya, di usia 80 tahun, 81 tahun, 82 tahun, 83 tahun, 84 tahun, Ibu Erni Iman, saudara, meskipun turun salju di kota New York, meskipun hujan turun di kota New York, beliau rajin pergi ke gereja, saudara. Pakai payung, dia jalan pergi ke gereja. Wah, itu luar biasa, saudara. Sesuai dengan namanya Erni Iman, beliau punya iman yang sangat-sangat patut untuk dicontoh. Akibatnya apa? Kita lihat, saudara, kalau di dalam doa fajar ini ada namanya Ibu Jenny, kemudian ada namanya Ibu Reni, ada namanya Ibu Vina, ya, beliau ada di Delaware, juga ada di kota New York. Anak-anaknya semuanya ikut di dalam doa ini, saudara. Anak-anaknya menjadi orang yang beriman, saudara, yang mencari Tuhan. Mengapa? Karena punya seorang ibu yang super, saudara ya. Di sebelah saya, istri saya Ibu Yongki, juga dia adalah wanita yang super, wanita yang hebat. Teman-teman saya bilang begini, Ibu Yongki adalah seorang ibu yang berhati emas. Hatinya baik banget, hatinya mulia sekali, saudara. Waktu keluarga kami kacau, saya tidak berfungsi sebagai pria yang baik, saya tidak berfungsi sebagai suami yang baik, saya tidak berfungsi sebagai ayah yang baik. Maka Ibu Yongki turun tangan, saudara, ya kan? Dia bertindak sedemikian rupa, dia pimpin anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Dia pimpin anak-anaknya untuk tetap cinta Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Persis dengan apa yang dilakukan oleh mama daripada Raja Yosia. Sehingga mengakibatkan Raja Yosia selama pemerintahannya menjadi Raja Yehuda, meskipun dia punya bapak yang tidak benar, saudara, tapi Yosia hidup benar, hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Kenapa? Karena memiliki mama yang super. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, di ruang ini, bagi para suami, mari para suami, engkau harus tetap berfungsi. Para pria, engkau harus berfungsi. Seperti kata firman Tuhan, berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja. Menuntun dan membimbing anggota keluarga kita masing-masing untuk hidup takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan. Alkitab bilang begini, orang benar yang bersih kelakuannya, sekali lagi, orang benar yang bersih kelakuannya, maka keturunannya akan berbahagia. Nah, saya percaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di tempat ini, kita kepingin melihat keturunan kita itu adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Kita kepingin melihat anak-anak kita, mantu kita, cucu kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Maka itu hiduplah takut akan Tuhan, jadilah orang benar yang bersih kelakuannya. Itu bagian yang pertama yang kita dapat pelajari daripada Raja Yosia. Mari kita lihat bagian yang kedua, yaitu yang saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal 22 tadi, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Loh, bayangkan saudara, ya, di rumah Tuhan diketemukan kitab Taurat. Jadi ternyata saudara, kitab Taurat ini sudah lama ketinggalan atau hilang
di rumah Tuhan, saudara. Ini kebanggaan, saudara, ya. Dalam pelayanan di New York, saudara, seringkali saya ketemu setelah selesai ibadah orang-orang yang ketinggalan Alkitabnya, ya. Kalau ada orang-orang yang ketinggalan Alkitabnya, itu saudara sampai hari ini itu nggak ada yang cari, saudara, ya, kalau Alkitabnya ketinggalan. Tapi kalau handphonenya ketinggalan, saudara, waduh, itu langsung bingung, langsung, pastor, tolong tanya, apakah ada handphone yang ketinggalan di gereja? Tapi kalau Alkitabnya ketinggalan, saudara, saya tunggu minggu depan, minggu depannya lagi. Nggak ada yang tanya, saudara. Dan tidak merasa kehilangan Alkitab. Mengapa? Karena Alkitabnya tidak pernah dibaca. Ya kan? Karena tidak pernah dibaca, jadi dia bawa Alkitab ke gereja cuman buat nampang doang. Ya kan? Cuman buat gaya-gayaan sehingga Alkitabnya hilang, dia nggak bingung. Nah, ayat ini bilang, saudara, ternyata ada kitab Taurat yang hilang di rumah Tuhan. Ini kan kebangetan, saudara. Nah, Alkitab siapa yang ketinggalan di rumah Tuhan? Ingat, pada zaman dulu tidak semua orang boleh masuk ke rumah Tuhan. Yang boleh masuk ke bait Allah itu hanya imam-imam, saudara. Nah, kita hidup di dalam perjanjian baru, dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita semua ini, laki, perempuan, tua, muda, saudara, pria, wanita, kita adalah imam-imamnya Tuhan. Amin. Jangan sampai ada Alkitab kita yang tidak dibaca, dan jangan sampai Alkitab kita ada yang ketinggalan. Kalau ketinggalan, cepat cari, bertobat. Jangan dibiarkan seperti zamannya Yosia ini. Udah bertahun-tahun kitab Tauratnya hilang, nggak pernah dicari. Baru pada zaman Yosua itu menemukan kitab Taurat yang sudah lama hilang. Nah, apa, saudara, yang terjadi ketika pada zaman Yosia diketemukan kitab Taurat itu? Maka, saudara, setelah menemukan kitab Taurat itu, dibacakanlah oleh para penatua itu kitab Taurat itu kepada Raja Yosia yang masih sangat muda, saudara, ya. Nah, waktu dibacakan isi kitab Taurat itu kepada Yosia yang masih muda itu, saudara, apa respon daripada Yosia? Ayat yang ke-11 bilang begini, segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Artinya apa? Raja Yosia satu kali mendengar firman Tuhan, dia langsung berespons, ya. Hari ini orang udah dengar firman Tuhan puluhan kali nggak ada responnya, ya kan, biasa aja, ya, merasa tidak kena sentil, merasa nggak ada faedahnya, tenang-tenang saja, ya. Tapi, saudara, ini bukan yang diikut di Zoom ini. Yang di Zoom ini saya melihat semuanya baik-baik, ya, dan berespon baik akan firman Tuhan. Maaf, saya tidak bermaksud menyindir Bapak Ibu sekalian, tapi saya cerita orang lain tadi, ya kan. Nah, Yosia ini, saudara, begitu dia mendengar firman Tuhan satu kali, saudara, dia langsung berespon. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara, dan membuat apa? Pembaruan yang luar biasa di dalam pemerintahan dan bangsa-bangsa yang ada di Yehuda. Akibatnya apa, saudara? Kerajaan Yehuda diberkati oleh Tuhan. Maka pesan Tuhan yang kedua yang mau disampaikan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, yang hari ini kita itu, ya, kita itu bisa baca firman Tuhan baik melalui gadget, melalui kertas, maupun melalui apa saja yang hari ini disediakan dengan berlimpah. Mari jangan firman Tuhan itu masuk telinga kanan, keluar kanan, atau masuk kiri, keluar kiri. Tapi mari kita mendengar firman Tuhan dan kemudian direnung-renungkan dan kemudian lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab apa, saudara? Alkitab berkata, berbahagialah
kalau engkau mendengarkan firman Tuhan dan mempraktekkannya, melakukannya dalam kehidupan ini. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya sekedar teori saja, tapi firman Tuhan itu harus dilakukan dalam kehidupan ini. Alkitab berkata, kalau kamu mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, itu sama dengan menipu diri sendiri. Dan kita selalu berkata begini, kalau ada orang menipu kita, kita bilang orang itu jahat. Dan yang kedua, kita ini tidak suka ditipu. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, itu artinya apa? Kita sedang menipu diri kita sendiri. Artinya apa? Kita sedang berbuat jahat kepada diri sendiri. Maka itu perlu kita bertobat, ya. Nah, kita sudah belajar dua hal. Yang pertama, bagi para ibu-ibu di mana suami tidak berfungsi sebagai imam, sebagai orang yang rohani, mari ibu-ibu jadilah engkau menjadi istri, menjadi ibu yang super untuk membawa keluargamu hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, mari kalau kita mendengar firman Tuhan, kita harus berespon. Dan ketika kita berespon benar terhadap firman Tuhan, maka yang untung, yang berbahagia adalah Bapak Ibu sekalian, berikut juga keluarga di mana Bapak Ibu ditempatkan, dan yang untung juga adalah kota dan negeri di mana Tuhan sudah tempatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini ya Abba ya Bapa. Roh Kudus menolong kami untuk kami berespon dengan baik dan benar serta segera seperti yang dilakukan oleh Raja Yosia ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.